Kemarin baru sampai pada taubat am, taubat yang umum dilaksanakan oleh kaum muslimin wal muslimat. Taubat am ini ayyarji'a minal maksiyati ilal ta'ah, kembalinya seseorang setelah melakukan satu kesalahan, terpleset pada keaiban, maka kembali kepada ketaatan, menyesal dalam diri, berjanji tidak akan pernah kembali dan mengulanginya lagi, serta diisi yang keburukan-keburukan yang telah berlalu berubah menjadi kebaikan-kebaikan. Maka sebenarnya subhanallah, kalau seandainya kita mengingat-ingat kesalahan yang pernah kita lakukan, ini ya banyak manfaatnya ya. Banyak manfaatnya ketika kita malas. Subhanallah, kita kan sudah berjanji sama Allah untuk mengisi kebaikan-kebaikan dan ketaatan. Sadar lagi. Kemudian ketika kita tidak ingin berbuat, ketika orang-orang melakukan kebaikan, kita hari-hari aja gitu ya. Tapi subhanallah, kalau kita mengingat-ingat kesalahan yang pernah kita jalani, subhanallah, timbul rasa penyesalan. Masa iya kita akan melajur nafsu sampai terus menerus gitu ya, kembali lagi ingat sama Allah. Kemudian ketika kita diberikan kesempatan untuk berbuat ibadah, berbuat kebaikan, entah itu lisan, entah itu tulisan, entah itu ajakan, entah itu yang besar yang kecil, yang itu adalah hakikatnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berlalu tanpa melakukan kebaikan-kebaikan. Kan kita udah menyesal. Masa iya dari dulu menyesal, kemarin menyesal, sekarang menyesal, tapi menyesal aja ya, tanpa ada perubahan-perubahan. Insya Allah tidak ya, kita di samping menyesal, mengganti yubaddilu sayyi'at bil hasanat, mengganti segala sesuatu yang dianggap buruk oleh kita, terlebih dianggap buruk oleh orang lain, maka kita berusaha untuk menggantinya dengan ketaatan. Kalau bahasa umumnya taubatan nasuha ya, taubatan nasuha. Tapi taubatan nasuha ini masih am, bisa dilaksanakan oleh orang banyak, oleh keumuman. Mana yang khas? Yang khas tuh insya Allah kita sudah para senior-senior ya. Maka untuk mencari segala sesuatu peningkatan, kita inginnya meningkat, tapi musuh kita ada dua. Apa itu? Intern dan ekstern. Kalau intern, sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adu aduika nafsaka fi wujudu fi nafsika, bahwa musuhmu yang paling nyata adalah hawa nafsu yang tersimpan baina jambaika, yang ada di dalam dua lambung, di antara dua lambung. Masya Allah ya. Jadi kita sebelum menyalahkan pihak lain, kita introspeksi dulu. Ini akibat kelalaian saya, ini akibat kebodohan saya, ini akibat dari kenistaan saya. Kenapa saya berbuat seperti itu? Itu sudah jelas. Kepengen hawa nafsu memang, inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu mengajak kepada keburukan-keburukan. Maka ya, kalau keinginan hawa nafsu mah, maghrib itu paling enak apa itu? Gogoleran ya. Bagi saya. Karena memang saya pemalas gitu ya. Kayaknya kalau gogoleran tuh enak gitu ya. Sambil ngopi, nyender, nonton TV, itu enak. Daripada di masjid udah mah pegal, nggak ada air, nggak bisa sholat jarang lagi.
Itu hawa nafsu ya, hawa nafsu. La amaratun bisu, pasti dan selamanya hawa nafsu itu mengajak kepada keburukan. Apa bedanya dengan dajjal gitu ya? Dajjal di akhir masa dunia ini datang sebagai seseorang yang menyerupai seolah-olah kebaikan, padahal keburukan. Jadi orang-orang yang tertipu oleh bujuk rayu setan itu sesungguhnya adalah sedang bermaksiat kepada Allah, meninggalkan ketaatan. Tapi orang yang membangkang kepada dajjal itu hakikatnya adalah orang yang berlindung pada Allah, gitu ya. Maka setiap saat, setiap hari, setiap tahiyat sholat kita senantiasa dianjurkan untuk membaca doa. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahyaya masihid dajjal, dari huru-hara sengketa fitnah dajjal, gitu ya. Wa min fitnatil mahyaya wa mamati. Masihid dajjal. Masihid dajjal itu ya fitnah di akhir zaman. Salah satu yang terbesar adalah kemunculan dajjal. Kemunculan dajjal ya. Nah, kalau di dalam taubat khos, taubat orang-orang yang khawas. Kalau dulu saya sering mendengarnya khusus ya, padahal khususnya itu bahasa Indonesia ya, bahasa Melayu. Di Arab kan khususil khusus. Ada puasa khusus, ada puasa am, ada puasa khusus, yang lebih khusus lagi khususil khusus. Itu apa bedanya dengan apa tuh kalau yang setelah lebaran tuh biasanya apa? Halal lebih halal. Halal lebih halal bagi orang Arab sendiri itu terasa asing. Kenapa? Halalun bihalalin. Itu nggak ada dalam kamus bahasa Arab halalun bihalalin. Tapi itu menjadi istilah yang dimunculkan untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Dan memang ketemunya istilah halal lebih halal itu adalah oleh ulama Islam. Siapa itu? Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Ketika itu Presiden Soekarno sedang gonjang-ganjing kan bangsa Indonesia, bertikai antara satu partai dengan partai yang lain, saling curiga, saling menghasut dan lain sebagainya. Nah, timbullah keinginan Presiden Soekarno untuk mempersatukan elemen bangsa. Maka seluruh ormas, seluruh partai-partai yang ada di Indonesia diundanglah ke istana membicarakan bagaimana ini supaya bangsa Indonesia energinya tidak habis untuk saling cakar antara bangsa sendiri, tapi membangun kekuatan untuk mengisi kemerdekaan di samping memperkuat apabila ada serangan dari luar. Gonjang-ganjing. Gimana kalau kita melaksanakan tobat nasional? Tobat nasional mah gitu katanya terlalu berbau seolah-olah seluruh bangsa Indonesia itu dalam keadaan maksiat. Maka kurang diterima taubat nasional. Bagaimana kalau silaturahim akbar? Silaturahim akbar juga kurang disetujui dan berbagai istilah-istilah yang lain. Nah, dia sampai akhirnya muncullah Kiai Haji Wahab Hasbullah. Wahai Tuan Presiden, bagaimana kalau kita mengadakan suatu acara yang biasa kita laksanakan tapi dengan istilah lain? Apa itu? Halal bihalal. Kenapa halal bihalal? Karena selama ini bangsa Indonesia sudah bertikai, sudah saling curigai, sudah saling menghasut dan lain sebagainya. Maka untuk saling memaafkannya ada satu istilah, yaitu halalun bihalalin. Saling menghalalkan, isim mubalaghah, saling menghalalkan antara dua pihak yang sama-sama bertikai, sama-sama
beradu jotos dan lain sebagainya gitu ya, dengan harapan melebur semuanya kembali bersatu demi persatuan dan kesatuan bangsa. Disetujulah oleh Bung Karno ya. Maka halalun bihalalin itu menjadi istilah bangsa Indonesia yang bukan dari bahasa Arab, bukan dari bahasa Indonesia, tapi perpaduan antara Arab dan Indonesia. Halalnya itu istilah Arab, tapi halal lebih halal tidak ada dalam istilah Arab gitu ya, bahasa Arab namun di Indonesiakan. Halal bihalal aslinya adalah halalun bihalalin. Yang satu menghalalkan, yang satu lagi menghalalkan. Jadilah sesuatu bebas terlebur dari segala dosa gitu ya. Khususil khusus pun ini sama. Khususil khusus tapi ini tidak lumrah ya. Khususil khusus dalam artian khawas, dalam arti kata Arabnya adalah khos itu adalah khusus. Jadi alangkah lebih baiknya kalau kita mengucapkan khos. Kalau tobat, taubatul khos. Kalau puasa, saumul khos. Kalau sholat, sholatul khos dan lain sebagainya ya. Sama halnya ketika kita mengucapkan kata malaikat. Kalau di kalangan bangsa Indonesia menyebutkan malaikat sah-sah saja. Kenapa? Karena itu sudah menjadi ejaan bahasa Indonesia. Malaikat ya malaikat, cuma perbedaannya ketika orang Arab menyebutkan ada mufrad, tasniyah, jamak, tunggal, ganda dan majmuk itu berbeda-beda. Kalau bahasa Arab seorang malaikat malakun karim, seperti halnya di dalam surah Yusuf, ma hadza basyarun in hadza illa malakun karim. Ketika Siti Zulaikha mempersilahkan orang-orang terutama istri-istri bangsawan untuk menikmati buah yang dihidangkan, kemudian disuruhlah Nabi Yusuf alaihissalam untuk berjalan melewati pembesar kaum ibu ya. Ketika dilihat, masya Allah, ma hadza basyarun in hadza illa malakun karim. Oh, ini mah benar bukan malaikat atau bukan manusia biasa atau Zuleha, pada saja kamu tergoda. Kenapa? Ini sih bukan manusia, tapi ini pasti seorang malaikat yang mulia, kata orang-orang ya. Kalau tasniahnya malakani atau malakaini. Ketika menyebutkan munkar dan nakir, malakaini, dua orang malaikat. Nyebutnya dua orang, padahal malaikat beda ya, orang dengan malaikat berbeda. Tapi kalau menyebutkan malaikat yang banyak, lebih dari 3, malaikah. Itu kan malaikat bentuk jamak ya, mufrad, tasniyah, jamak. Bagaimana kalau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia mah untuk menyebutkan jamak itu diulang-ulang. Seorang malaikat, dua orang malaikat, ya dua orang malaikat. Kalau jamaknya malaikat apa? Ya para malaikat atau malaikat-malaikat. Gitu ya. Jadi tidak ada yang salah kalau menyebutkan malaikat di kalangan bangsa Indonesia. Tapi untuk para pecinta majelis taklim yang sudah pasti tahu tentang dasar pengambilan pengambilan kata dan perubahannya, maka alangkah lebih baik sesuai dengan kaidah bahasa. Makanya menyebutnya malakun kalau untuk seorang malaikat ya. Kembali kepada taubat, bahwa taubat di sini adalah taubat khas, taubat yang umum, taubat yang khusus. Bagaimana taubat yang khusus? Tentu lebih spesifik lagi daripada taubat yang am, taubat yang umum. Yang sebagaimana dikatakan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu, berkata Syekh penyusun kitab ini, yakni Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wa taubatul khasi, dan adapun taubat yang khusus, ayyarji'a, bahwasannya kembali seseorang ba'da husulu hadhihi taubati, setelah
tercapainya tingkatan taubat yang am. Bagaimana taubat yang am? Yaitu tadi taubat yang merasa menyesal, taubat yang merasa berjanji untuk tidak lagi mengulanginya, dan berjanji untuk kembali kepada Allah, ayarji'a, untuk kembali kepada Allah dalam melakukan ketaatan. Nah, kalau taubat khos itu selain yang 3 barusan, yang menyesal, berjanji, dan merubah keburukan-keburukan dengan kebaikan, minal hasanati ilal ma'arif. Setelah mencapai taubat yang 3 ini, yaitu taubat yang umum, digantikan dari minal hasanati ilal ma'arif. Subhanallah. Kan kebaikan-kebaikan itu adalah ketaatan. Iya, tapi orang-orang yang bertaubat secara khusus tidak menjadikan kebaikan-kebaikan itu sebagai tujuan, tapi kebaikan-kebaikan hanyalah sebagai alat untuk mencapai ma'arif. Subhanallah. Ini lebih tinggi lagi ya. Dulu ya, kalau ketika saya masih kecil, asal berbuat baik, sudah. Asal bisa ke masjid, sudah. Asal bisa ngaji, sudah. Tidak ada peningkatan-peningkatan. Kalau sekarang insya Allah semuanya gitu ya, semuanya kan kita senantiasa ingin meningkatkan peningkatan keimanan, meningkatkan ketakwaan, meningkatkan keilmuan, meningkatkan amal dan lain sebagainya. Maka harus ada bedanya dengan yang lain. Kalau yang lain melakukan kebaikan saja, kalau kita lain, minal hasanati ilal ma'arif, dari kebaikan-kebaikan menuju sesuatu yang bisa menimbulkan ma'rifat. Ma'rifat itu apa? Ma'rifat ada 4 ya. Kata ma'rifat khususiyahnya adalah, kalau dilihat dari sisi bahasa dulu ya, ma'rifat ini dilihat dari sisi bahasanya. Ismul ma'arif, isim ma'rifat yang paling ma'rifat adalah lafaz Allah. Walaupun secara nahwu bahwa yang ma'rifat itu bisa nama manusia, nama orang, nama kota, nama tempat, dan lain sebagainya. Nama itu ya, seperti ya nama, mohon maaf, nama Asep, nama Ujang, nama Udin, itu kan ma'rifat itu tertentu. Tapi yang paling ma'rifatnya asma adalah lafaz Allah. Bisa dikebayang Bapak ya, lafaz Allah hurufnya apa saja? Alif. Yang kedua lam. Yang ketiga lam lagi. Yang keempat baru ha ya. Allah. Alif, lam, ha. Nah, sekarang kalau lafaz Allah semua juga sudah paham ya, dari mulai kecil sampai kakek paham lah semuanya lafaz Allah. Nah, yang paling menakjubkan adalah ketika lafaz Allah dihilangkan alifnya, menjadi apa? Lillah ya, lillah. Walaupun tidak ada lam yang pertama, tapi dibacanya lillah. Inna lillahi, ya kan? Lillah. Tidak ada lafaz Allah itu, tidak ada huruf alif hamzah, tapi ada lam, maka itu dah lillah. Allah dengan lillah, Allah sudah pasti ma'rifat. Lillah untuk Allah, bagi Allah. Tertuju nggak itu sesuatu yang menuju Allahnya? Tertuju ya, kepada siapa? Kepada Allah. Sekarang dihilangkan lam pertama, alif tadi sudah hilang, lam sudah hilang, sekarang hilang. Yang ada jadi apa? Lahu, betul ya? Lamnya hilang, yang lam pertama, tinggal lam kedua dan ditambah ha, jadi lahu. Lahu itu artinya apa? Bagi Allah. Bagi Allah maksudnya Allah yang mana? Allah itu ma'rifat.
Sekali Allah tetap Allah. Yang dikatakan oleh siapapun Allah itu yang satu yang dimaksudnya. Nah, betul ya? Apa tuh? Sekarang hilangkan alif, lam yang ada tinggal huruf H. H maksudnya hu. Hu itu artinya apa? Dia. Dia maksudnya apa? Maksudnya adalah hu itu rujuknya kepada Allah. Jadi huruf Allah dihilangkan, huruf segala apapun huruf yang dihilangkan tetap yang dimaksud adalah Allah. Tidak ada contoh. Saya namanya Muhammad ya, jangan Muhammad. Qadar lah, Qadar. Qadar, qaf, dal, ro. Dihilangkan qafnya, tinggal dal dengan ro, dar. Apa yang maksud dengan dar? Bisa-bisa meletus, balonku ada 5, dar. Bisa orang mengagetkan seseorang yang lain temannya, dar. Itu makrifat tidak? Tidak makrifat ya, karena memang tidak ada sesuatu yang menyamai Allah. Dari sisi kemakrifatan Allah tetap Allah, dan yang dituju adalah Allah. Maka sekali Allah tetap Allah, Allah lagi dan Allah seterusnya gitu ya. Nah, kemudian sifat makrifat ini ada sifat makrifat asma. Makrifat asma itu apa? Makrifat yang sebangsa nama, mengetahui makrifat sejenis nama. Namanya apa? Ya tertuju Allah. Yang kedua, ma'rifatus sifat. Sifatnya yang mengetahui, yang diketahui. Sifatnya Allah apa? Sifatnya Allah bagaimana? Ar-Rahman, Maha Pengasih. Sifatnya Allah Ar-Rahim, Maha Penyayang. Pengasih lagi penyayang. At-Tawwab, penerima taubat. Al-Ghafur, penerima maha menerima taubatnya seseorang dan penuh ampunan ya. Kemudian Ar-Razzaq, yang memberikan rezeki. Sifat-sifat Allah. Yang kedua, sifat Allah yang selanjutnya, makrifat yang selanjutnya adalah ma'rifatul af'al, perbuatan Allah. Menghidupkan, mematikan, meminterkan, menyehatkan, dan sebagainya. Itu adalah perbuatan, hakikatnya segala sesuatu adalah perbuatan Allah. Mematikannya Allah, menghidupkannya Allah, mensehatkannya Allah, mensakitkannya Allah, mengkayakannya Allah, memiskinkannya Allah kepada makhluk-makhluknya. Itu adalah af'alnya Allah. Yang terakhir adalah zat, mengenal zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di bab-bab awal, bab 2 ya, bab 2 akhir atau bab 1 akhir. Bab 2 ya. Bab 2 kita dulu pernah bahkan sering disampaikan tentang satu hadis yang subhanallah betapa ini jarang disampaikan kepada masyarakat, bahwa inna lillahi jannatun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki sebuah surga. La qusurun fiha, la hurun wala qusurun fiha. Tidak ada bidadari dan tidak ada gedung-gedung. Wala labanun wala asalun. Tidak ada susu dan tidak ada madu sebagai perwakilan dari makanan dan minuman. Lah, surga apa? Yang tidak ada gedung, tidak ada istana, tidak ada bidadari, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Lalu kenikmatan apa yang bisa diperoleh dari kenikmatan surga tersebut? Ternyata subhanallah, yang selama ini waktu kecil kita dibayang-bayangi bahwa surga itu penuh kenikmatan. Ketika kita ingin makan, apa yang kita dibayangkan langsung ada di hadapan. Ketika ingin anggur, ada anggur. Ketika ingin minum es campur, ada es campur dan lain sebagainya. Semuanya serba materialistis,
semuanya berbangga materi, makan, minum, apalagi kalau menceritakan bidadari, paling ingat itu Mbak ya. Katanya satu laki-laki berbanding dengan 4.000 bidadari. Apa itu nggak kebanyakan? Oh, di surga nggak ada istilah banyak gitu ya. Nah, yang ditonjolkan adalah sifat-sifat bahwa surga itu adalah materi. Ternyata dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, Inna lillahi jannatun la fiha hurun wala fiha kusurun. Tidak ada bidadari dan tidak ada istana, wala labanun wala asalun. Tidak ada susu dan tidak ada madu. Apa tuh yang ada di sana? Bal yanzuru biwajhillah. Subhanallah. Setiap saat, setiap waktu, setiap tempat, setiap keadaan yang ada adalah hanyalah memandang wajah Allah. Kalau di dunia wajhullah itu dimaknai adalah kekuasaan Allah. Tapi kalau di surga nanti, di akhirat, yang pastinya adalah di surga, wajhullah itu adalah wajah Allah. Jadi kenikmatan puncak orang-orang yang ada di surga, insya Allah semuanya termasuk penduduk ahli surga ini. Insya Allah, amin, hakul yakin itu ya. Tapi surga 1 sampai surga 7 semuanya ya makan, ya minum, ya berbincang-bincang dengan teman, ya bergaul dan lain sebagainya. Tapi ada saat-saat tertentu ketika penduduk surga mencapai puncak kenikmatannya ketika memandang wajah Allah. Tapi di surga ini yang tidak ada namanya, di surga yang tadi disebutkan oleh Rasulullah SAW, surga selamanya itu memandang Allah, tidak ada yang lain-lain. Subhanallah ya. Karena penduduk surga itu sudah bukan materialis, bukan berbangsa materi lagi. Makan ya tidak seperti kita di dunia, makan pagi, sorenya mohon maaf ke belakang. Minum banyak-banyak, siangnya ke toilet ya. Kalau di surga tidak ya. Bahkan keringatnya pun seperti minyak kasturi, wanginya luar biasa. Namun siapa yang berhak untuk masuk surga tersebut? Nah, itulah orang-orang yang khos. Siapa orang-orang yang khos? Al-anbiya wal mursalin, kesini-kesininya, wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin. Kita anbiya bukan, mursalin bukan, gitu ya, sudah pasti itu ya. Nah, apakah kita termasuk kepada minas siddiqin, orang-orang yang membenarkan seluruh apa yang disampaikan oleh Allah dan disampaikan oleh Rasulullah? Belum tentu. Belum tentu. Karena gelar as-siddiq, siddiqin itu khususiyah mangga, cuma yang paling populer adalah oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Digelari As-Siddiq itu langsung oleh Rasulullah SAW karena beliau selalu membenarkan apapun yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, gitu ya. Bagaimana kalau kita perasaan gitu, perasaan saya dulu ngaji sering padahal menyampaikan hadis tentang sorban gitu ya, bahwa rakaatani bi imamati khairum min sholati bila imamati sab'ina darajah. Bahwa sholat menggunakan sorban atau burdah atau imamah, yang bolehlah berbagai macam jenis sorban, khairum min sholati bila imamati bisab'ina darajah, jauh lebih baik ketimbang sholat yang tanpa sorban. Dengan berapa derajat katanya? 70 derajat. Subhanallah. Kalau berjamaah kan sudah umum itu ya, bisa wa ishrina derajat. Perbedaan yang sholat berjamaah dengan yang tidak berjamaah adalah 27 derajat. Tapi yang memakai sorban itu perbandingannya 70 derajat.
Kira-kira 70 sama 27 banyakan mana? Ya pasti 70 tuh ya. Pasti 70, dan itu hadis sahih. Tapi ketika disampaikan luak bener nggak apa yang disampaikan? Itu teh apa atau hadis teh? Nah, beda dengan sahabat Sayyidina Abu Bakar. Ketika apapun yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, sekalipun untuk saat itu tidak masuk akal, mohon maaf ya, sekalipun pada saat itu tidak masuk akal untuk kalangan orang-orang yang tidak beriman, tidak masuk akal, Sayyidina Abu Bakar mah iya, hakul yakin apapun yang diucapkan oleh Rasul itu pasti 100% benar adanya. Karena itu Sayyidina Abu Bakar digelari As-Siddiq. Kira-kira kita masuk As-Siddiq tidak ini? Kayaknya wallahu a'lam. Apalagi saya mah cuma omong doang gitu ya. Yang ketiga, as-siddiqin wasyuhada'i. Wasyuhada bukan berarti orang yang meninggal di jalan Allah, bukan, tapi esensinya adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Ya, orang yang berjuang di jalan Allah sekalipun belum meninggal. Ingat ya, berjuangnya di jalan Allah, bukan di jalan tamrin. Kalau jalan tamrin rumah sakit itu. Nah, orang yang berjuang di jalan Allah, entah itu menghidupkan taklim, menghidupkan tazkir, menghidupkan memuliakan anak yatim, memakmurkan masjid, kemudian memakmurkan orang yang mau memakmurkan masjid dan lain sebagainya, itu adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Subhanallah, gitu ya. Maka jangan dikira ya Kiai Hasan Gontor sehari-hari pakai apa tuh namanya, mobil mewah, makanan mewah dan lain sebagainya. Jangan salah, Kiai Hasan itu makannya makannya untuk umat katanya. Kalau saya mah untuk kenyang aja saya. Tapi kalau Kiai Hasan itu untuk umat. Kenapa? Usia beliau 73 tahun. 73 tahun secara syariat itu sudah melebihi batas usia Rasulullah SAW. Tapi umat yang beliau ayomi itu ribuan. Di Pondok Gontor itu ada 18.000 ya. Minimal santrinya yang beliau asuh itu 18.000. Bagaimana kalau seandainya beliau sakit? Kan tidak bisa mengajari santri-santrinya, tapi dengan makan makanan yang sehat, 4 sehat 5 sempurna, beliau masih bisa melakukan olahraga sepak bola. Ini luar biasa. 73 tahun itu ya. Kalau saya udah leklok duluan ya. Padahal 43 bedanya ke 30 tahun sama beliau gitu ya. Nah, apalagi Kiai Situbondo ya. Kiai Situbondo itu mengayomi 27 santri. 27.000 santri maksudnya. 27.000 santri. Dan beliau masih muda, generasi ke Kiai Syamsul, Kiai As'ad, Kiai Fawaid. Nah, sekarang generasi keempat, Kiai Fawaid, Kiai Az-Zaim, ya, generasi keempat. Makannya beliau sama ya, demi santri. Beliau lebih mengarah kepada santri. Maka sangat beruntung saya, alhamdulillah, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pernah nyantri di Situbondo yang dulu zaman saya abahnya Kiai Fawaid, yang sekarang Kiai Az-Zaim ya. Alhamdulillah para ulama-ulama itu berjuang di jalan Allah, semuanya berjuang di jalan Allah. Bagaimana penghormatan Allah bagi orang-orang yang berjuang? Di dalam Al-Baqarah ayat 153, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Jangan sekali-kali engkau mengatakan kepada orang yang meninggal di jalan Allah, berjuang di jalan Allah itu meninggal saja, begitu saja. Bal ahya, tetapi mereka tetap hidup, walakin la tash'urun, sekalipun engkau tidak merasakannya. Kemudian di dalam surah
Ali Imran ayat 164-nya Allah menyatakan wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahyaun 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan pernah menyangka orang-orang yang meninggal di jalan Allah itu meninggalnya meninggal begitu saja. Bal ahya, tetapi mereka senantiasa tetap hidup dan di sisi Allah mereka tetap senantiasa mendapatkan rezeki. Subhanallah ya. Saking inginnya Allah percaya hamba-hambanya bahwa orang yang meninggal itu tidak pernah mati dan senantiasa hidup sampai Allah menyatakan dalam 2 surat dan 2 ayat ya. Saking inginnya bagi kita mah jangankan 2, 5, 10, 15 dan seterusnya, satu saja firman Allah hakul yakin, kita yakin ya, yakin sebagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, apapun yang diucapkan oleh Rasulullah, apapun yang difirmankan oleh Allah, semuanya diterima dengan penuh keyakinan. Subhanallah. Siddiqin kayaknya wallahu a'lam. Kemudian wasyuhada, kayaknya kita insya Allah masuk di sini. Wasyuhada, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, walaupun berjuangnya masing-masing berbeda porsinya ya. Ada yang berjuang untuk merubah hidup, ada yang berjuang untuk merubah paradigma masyarakat, ada yang berjuang dalam level yang lebih tinggi-tinggi lagi, tapi semuanya insya Allah berjuang. Dan ya, kayaknya kita nomor 3 dan nomor 4 tuh. Apa itu? Wassolihin. Bagaimana indikasinya bahwa kita orang-orang soleh? Hakul yakin karena doa Kangjeng Nabi itu berkah. Ketika Isra wal Mi'raj, ketika Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sampai ke Sidratul Muntaha, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah, penghormatan kepada Allah, keberkahan hanya milik Allah. Kemudian assalamu alaika, Allah Subhanahu wa taala menjawab uluk salamnya kanjeng Nabi, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera untukmu wahai Muhammad, keselamatan, kesejahteraan dan juga keberkahan untukmu. Untukmu satu orang apa banyak kan itu? Hah? Satu orang. Assalamu alaika. Tapi Rasulullah subhanallah ingat kepada umatnya. Dijawab lagi sama Rasulullah, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Terima kasih ya Allah, engkau mendoakan saya, tapi saya mohon keberkahan pun terlimpah curah kepada umatku yang semuanya adalah orang-orang soleh. Subhanallah ya. Belum apa-apa Rasulullah sudah menganggap kita sebagai orang soleh. Masa iya kita mengecewakan kepercayaan Rasulullah ketika kita disebutkan sebagai orang soleh? Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Belum apa-apa Allah sudah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Padahal gelar orang beriman itu adalah gelar orang tertinggi di antara orang-orang seluruh dunia. Ada orang non-muslim, ada orang muslim. Kalau muslim, subhanallah, berbahagialah orang-orang yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai muslim, karena itu gelar tertinggi penghormatan Allah terhadap kita, dijadikan sebagai orang yang muslim, orang yang beriman, orang yang muhsin. Padahal kita tahu sendiri ya, bagaimana perbuatan kita, tapi Allah menyamaratakan semuanya, dianggap sebagai orang-orang yang beriman. Masa iya kita mencederai kepercayaan Allah bahwa kita itu orang beriman? Nah, gitu ya. Insya Allah kita senantiasa menjaga kepercayaan Rasulullah bahwa kita orang-orang soleh, dan juga menjaga kepercayaan Allah bahwa kita orang-orang yang beriman, dengan kembali di sini melakukan taubatul khos, taubat yang khusus yang menjadikan bahwa Allah sebagai tujuannya.
Tadi di samping mencapai segala sesuatu yang termaksud di dalam taubat am, yang di dalam taubat khos ini adalah minal hasanati ilal ma'arif, menjadikan semua kebaikan-kebaikan menuju makrifat kepada Allah. Wa minal ma'arifi, nah, masih ada tingkatannya lagi. Kalau tadi dari hasanat, dari awal kita keburukan lah gitu ya, karena kita bertobat, menuju hasanat. Nah, di dalam taubat khos, hasanat ini berubah menjadi ma'arif, ma'rifat. Dan di sini subhanallah, minal ma'arifi ilad darajati, dari ma'rifat sampai ke derajat. Derajat itu apa? Derajat kurbah, kedekatan kita kepada Allah gitu ya. Wa minal darajati ilal kurbah, dan dari derajat-derajat yang mulia ilal kurbah, kepada sesuatu yang hanya mendekatkan diri kepada Allah. Sedikit lagi, wa minal qorobati, dan wa minal kurbati, dan dari kedekatan, walladzatin nafsaniyah, dan dari kelezatan-kelezatan sebangsa jasmani, ilal ladzati rohaniyati, kepada kelezatan-kelezatan sebangsa rohaniyah. Kalau rohaniyah dengan jasmaniyah pasti berbeda. Sebelum ngaji tadi saya makan dulu. Kenapa? Kebutuhan jasmaniyah gitu, nikmat makan teh. Tapi untuk rohaniyah itu ketika kita mendapatkan asupan ilmu, ketika kita mengamalkan amaliyah yang itu mendekatkan diri kita kepada Allah, itulah makanan-makanan rohaniyah. Wahwa tarku masiwallah, yang semuanya adalah meninggalkan selain Allah, wal unsi bihi, dan bermesraan kepada Allah. Sedikit lagi, wan nazru ilaihi, dan memandang Allah bi ainil yakini, dengan ainul basirah, dengan mata batin, yang semuanya itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan semuanya mendapatkan anugerah tersebut yang subhanallah ini dirasakan oleh para nabi, para wali, dan orang-orang soleh.